إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan juga para pendengar televisi Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat akidah yang sahihah, dan alhamdulillah semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menggerakkan hati kita untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan memasuki bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu wujubi ta'ati wulatil umur fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah. Bab tentang kewajiban untuk menaati ulil amri, yaitu para penguasa yang mereka diamanahkan oleh Allah untuk mengurusi umat ini dan mengurusi kaum muslimin. Namun ketaatan yang kita diwajibkan kepada mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fi ghairi ma'siyatin, bukan dalam hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat pada Allah Ta'ala. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik, yang tentu landasannya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-ma'ruf yang dimaksud adalah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diwajibkan, ya, bab wujub, bab tentang wajibnya menaati ulil amri fi ghairi ma'siyatin, dalam hal berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan, bukan berkaitan dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah, dan kita diharamkan menaati mereka di dalam hal yang bermaksiat. Sebagaimana telah saya jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa bab-bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i rahmatullah alal jami', semoga Allah merahmati semua ulama kaum muslimin. Fikih beliau itu juga tergambar dalam bab-bab yang beliau tulis dalam kitab ini. Nah, di sini beliau mengatakan bab wujubi ta'ati ulatil umur, bab kewajiban menaati ulil amri dalam hal yang berkaitan dengan, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam hal bermaksiat, dan larangan menaati mereka dalam hal-hal yang bersifat kemungkaran dan kemaksiatan. Dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Azza wa Jalla berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul walil amri minkum.
taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ati'ullah artinya ittabi'u kitab Allah. Taat kepada Allah artinya yaitu mengikuti kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kitab hidayah yang menunjuki manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Jalan menuju Allah ditunjuk oleh Al-Quranul Karim. Dijawantahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh beliau dan para sahabat beliau. Jadi Al-Quranul Karim, kitab hidayah. Dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin menjadi lurus, jadi orang yang baik, yang taat pada Allah, maka ikutilah Al-Quranul Karim. Ya, ikutilah Al-Quran Al-Karim. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada yang terbaik. Maka semua ajaran Al-Quranul Karim adalah terbaik. Terbaik akidahnya, terbaik ibadahnya yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim, terbaik akhlak yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan hukum-hukumnya pun demikian. Aturan-aturannya semua adalah yang terbaik. Kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti, menaati, mengikuti Al-Quranul Karim. Wa atir Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Kata An-Nawawi rahimahullah, ay khudhu bisunnatihi. Ambillah sunnah beliau. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sunnah yang dimaksud adalah tuntunan beliau, ajaran beliau. Itu yang kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah yang dimaksud oleh An-Nawawi rahimahullah dalam pembahasan ini bukan sunnah yang didefinisikan oleh para ulama fikih bahwa amalan itu dikatakan sunnah jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Tapi sunnah adalah pola hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan beliau, perangai beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, ibadah beliau secara menyeluruh. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam beliau berkata, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Orang siapa yang tidak menyukai dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sunnah di sini artinya tuntunan hidup beliau. Beliau adalah teladan, contoh terbaik bagi umat ini, bahkan bagi manusia seluruhnya. Alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik bagi kamu sekalian. Bagi siapakah mereka itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang benar-benar menginginkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sana dia ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Maka jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Balasan, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur Rasul artinya khudhu bi sunnati
Wa ulil amri minkum. Dan taatlah kalian kepada ulil amri di antara kalian. Ai fima amarukum bihi min ta'atillahi. Yaitu apa-apa yang mereka perintahkan kalian dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Ikuti mereka. Jalankan apa yang mereka perintahkan. La fi maksiatillah. Bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena sungguhnya tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq Jalla Jalaluhu. Kita tidak dibenarkan untuk menaati, bahkan kepada orang tua kita pun tidak boleh kita taat ketika mereka memerintahkan pada kita untuk maksiat pada Allah. Demikian pula kepada ulil amri yang memerintahkan kepada maksiat pada Allah tidak boleh ditaati. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menasihati mereka, mendoakan mereka, dan tidak khuruj kepada mereka. Karena khuruj, memberontak pada mereka, memberi dampak yang luar biasa besarnya, akibat yang buruk. Ya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan la khaira, kata beliau, tidak ada kebaikan ya, tidak ada kebaikan pada suatu kebaikan yang dicapai dengan pedang. Ya. La khaira fi khairin la ya'ti illa bis sayf. Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diperoleh dari suatu kebaikan dengan kekerasan. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada ulil amri dalam hal yang ma'ruf, dan adapun dalam hal yang tidak baik, kemungkaran, hendaklah kita menasihati mereka, kita mendoakan mereka. Karena doa apabila dikabulkan oleh Allah dari doa seorang mukmin untuk mereka, ini dampaknya akan baik. Karena kebaikan dan kesalehan para penguasa ada kebaikan dan kesalehan bagi rakyatnya. Demikian sebaliknya, keburukan perangai para penguasa juga akan memberi dampak kepada rakyatnya. Nah, oleh karena itu Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk taat kepada mereka. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi alaihissalam ketika itu memberi nasihat kepada para sahabat beliau. Ya. Beliau mewasiatkan usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Ya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Kata Nabi alaihissalam, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa takwa kepada Allah. Dan hendaklah kalian mendengar dan menaati, jadi kepada orang yang diberi amanah untuk menjalankan urusan-urusan kalian. Ya. Walaupun dia seorang budak dari negeri Ethiopia, jika dia telah menjadi seorang penguasa, memimpin kalian, maka kewajiban as-sam' wa ta'ah adalah sebuah kewajiban. Demikian pula kewajiban menasihati mereka dalam hal-hal yang mereka menyimpang. Ya. Dan di antara kewajiban para ulama kepada para penguasa adalah menasihati mereka dan tidak berbasa-basi dengan mereka. Kadang-kadang ada orang memuji
hal-hal yang tidak pantas dipuji, ya, untuk mendapat muka depan mereka. Makanya para ulama-ulama salaf dahulu, mereka mengatakan dengan baik, tapi tegas kepada para penguasa yang keliru, yang salah. Bukan berbasa-basi. Ya. Mereka mendoakan. Ini adalah merupakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha." Merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim untuk mendengar dan menaati fima ahabba wa karih, baik dalam perkara yang dia sukai ataupun perkara yang dia tidak menyukainya. Dalam perkara yang dia sukai dan dalam perkara yang dia tidak senang. Illa an yu'mara bimaksiyah, kecuali kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, maka tidak ada kewajiban untuk taat atau untuk mendengar dan untuk menaati. Nah, di dalam hadis ini ada kata-kata ala. Ala ini menunjukkan kewajiban. Alaika an tusalliya. Artinya ini harus kamu sholat. Ya, sholat itu adalah satu keharusan bagimu. Jadi alal mar'il muslim, merupakan kewajiban bagi seorang muslim. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan menaati. Ya, apabila ada perintah yang baik, perintah yang ma'ruf dari seseorang, dari ulil amri, maka kita wajib untuk menaatinya. Kadang-kadang yang diperintahkan itu kita sukai. Kadang-kadang diperintahkan kita tidak senang. Kita diperintahkan untuk mengikuti, untuk menaati. Selama itu bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap mempunyai kewajiban untuk menaatinya. Ya. Fima ahabba wa kariha. Baik dalam perkara yang dia sukai ataupun dalam perkara yang dia tidak senang. Illa an yu'mar bimaksiyah. Ini pengecualian. Kecuali kalau diperintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Tidak ada kewajiban untuk mendengar dan untuk menaati. Nah, tentu hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang yang pertama, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Karena beliau mengetahui tentang kedudukan seorang pemimpin yang dia harus dihormati, dia dimuliakan, dia sebagai pemegang kekuasaan. Maka beliau mengajarkan kepada kita untuk menempatkan manusia pada tempat mereka, termasuk ulil amri, tempatkan mereka pada tempatnya. Ya. Posisikan mereka pada posisi mereka, karena mereka menjalankan amanah yang dipikulkan kepada mereka. Maka kewajiban umatlah untuk mentaati mereka, mendengar dan menaati. Ya. Ini sebagai wujud kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau, baik itu pemimpin maupun yang dipimpin. Beliau menginginkan kebaikan bagi mereka. Kemudian bahwa yang diambil pula dari hadis ini, di dalam menghadapi ulil amri atau penguasa, dalam mengeluarkan perintah, ya, ada hal-hal yang menyenangkan
rakyat atau umat, ada hal-hal yang tidak menyenangkan mereka. Dalam putusan-putusan. Kebanyakan demikian. Putusan penguasa itu selalu ada yang disenangi, ada yang tidak disenangi. Nah, kita diperintahkan untuk tetap menaatinya. Ya. Walaupun mungkin kita tidak senang, kurang lapang dada kita dengan apa yang diperintahkannya, tetapi kita harus yakin. Tatkala Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat pada hal tersebut, pasti di balik itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Ya. Ini suatu keyakinan. Yang harus kita yakini bahwa di balik itu ada kebaikan. Ada hikmahnya. Kadang-kadang kita tidak mengetahui hikmah itu kecuali beberapa waktu kemudian. Setelah berjalannya waktu, oh ternyata apa yang diperintahkan oleh penguasa itu benar. Ada hikmahnya, ada baiknya. Walaupun tidak serta-merta ketika itu terjadi. Tapi dia berjalan setelah beberapa waktu. Nah, oleh karena itu, seorang tidak boleh tergesa-gesa. Dia menentang ya apa yang diperintahkan oleh ulil amri, ya, hanya karena dia tidak senang dengan perintah tersebut. Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk taat fima ahabba wa kariha. Baik dalam hal yang kita senangi ataupun yang tidak kita senangi. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini yaitu kewajiban seorang mukmin untuk taat kepada ulil amri ya dalam hal yang bukan merupakan kemaksiatan. Kita diwajibkan menaati selama hal itu ma'ruf, baik dia sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Selama itu hal yang ma'ruf dari penguasa, dari ulil amri, laksanakanlah. Laksanakanlah. Pasti di balik itu ada hikmah. Ya. Hanya saja manusia terkadang tergesa-gesa. Ya. Itulah manusia. Banyak kejadian-kejadian, penyesalan terjadi kemudian karena ketidaktaatan kepada ulil amri, karena ingin cepat mengadakan perubahan. Akhirnya perubahan yang terjadi bukan lebih baik, malah lebih buruk. Naudzubillah. Ya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya taat dalam hal yang mungkar, dalam hal yang buruk, maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Tetapi tetap mereka dinasihati, mereka diingatkan dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Ya, ini merupakan manhaj dan metode agama kita di dalam mengajarkan kepada rakyat, kepada umat bagaimana bermuamalah dengan penguasa, bagaimana mensikapi ulil amri. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wat ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu kami jika kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami akan mendengar dan menaati, yaqulu lana, beliau Nabi SAW mengatakan kepada kami, fi mastata'tum, yang hendaklah kalian melaksanakan semampu kalian, ya, semampu kalian. Ya. Maka kewajiban untuk as-sama' wa ta'ah, mendengar dan menaati ini ala qadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Ya, fi mastata'tum. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu melaksanakannya.
Dan ini satu nikmat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya, beliau memberikan sebuah koridor dalam hal ini. Yani, fi mastata'tum. Semampu kalian. Taatilah mereka semampu kalian. Karena ada hal-hal yang mungkin seorang tidak sanggup melaksanakannya. Ya. Sehingga dia melaksanakan apa yang menjadi kemampuan dia. Ya. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa'ati'u. Dan dengarkanlah dan taatilah. Jadi ala qadril istita'ah. Sesuai kemampuan. Sebab kalau kita dibebankan sesuatu yang kita tidak mampu, ini tentu akan menjadi berat bagi kita. Dan itu bukan ciri Islam. Ya. Karena al-qudratu wal istita'atu manatut taklif. Manat at-taklif. Kita dibebankan oleh Allah, yani diwajibkan untuk mengikuti, untuk menaati Allah dan Rasulnya, ya, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah SWT. Jadi beban agama ini biqadril istita'ah. Semampu kita. Ya. Makanya dalam Islam ini ada, dalam hal-hal yang wajib misalnya, ada keringanan-keringanan. Seorang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, boleh sholat sambil berbaring. Karena keadaannya. Ya. Jadi kemampuan itu tempat bergantungnya taklif. Selama orang itu mampu, lakukanlah. Kalau dia tidak mampu, dia diberi keringanan untuk tidak melakukannya. Artinya dia melakukan sesuai kemampuan. Kemudian juga dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man khala ayadan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamati wa la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia melepas, membersihkan tangannya, mencuci tangannya dari menaati ulil amri yang jelas, yang sah. Laki Allah yaumal qiyamah, dia akan jumpa dengan Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Wala hujjata lahu. Dan dia tidak mempunyai hujjah. Dia tidak mempunyai alasan atas apa yang dia lakukan itu. Waman mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang dia meninggal dan tidak ada bai'at padanya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ya, bukan berarti dia kemudian kafir, tidak. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat yang lain juga oleh Imam Muslim, waman mata wa huwa mufariqun lil jama'ati, dan barang siapa yang meninggal lalu dia berpisah, ketika meninggal dia sedang berpisah dari jamaah kaum muslimin, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka dia meninggal ibarat yang meninggal seorang yang jahiliyah. Ya, yang tidak ada pemimpinnya, tidak ada baiatnya. Nah, jadi di sini terdapat ancaman yang keras bagi mereka yang keluar dari pemimpin kaum muslimin. Ya. Ancaman. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau memang di suatu saat misalnya tidak ada bayat, ya sudah, masing-masing dia
Tetap berpegang teguh kepada tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya. Apalagi di satu saat yang memang ada ketidakjelasan, banyaknya jamaah-jamaah kaum muslimin, masing-masing dan kelompoknya dengan ininya dan itunya, maka kita justru seyogianya tidak masuk di kelompok-kelompok itu. Tapi kita bersama kaum muslimin secara umum. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk taat pada ulil amri dan tidak boleh khuruj kepada penguasa. Ya, terkadang ada orang-orang yang berjiwa muda, semangat, tidak punya ilmu, hanya punya semangat. Ya, mereka memancing di air keruh, ingin supaya terjadi kekacauan. Naudzubillah. Hanya modal semangat, hamas, tapi tidak punya ilmu dan tidak pernah memikirkan akibat dan dampak dari apa yang mereka seru manusia untuk melakukannya. Kita menyaksikan dalam kehidupan kita ini bagaimana rontoknya negeri-negeri kaum muslimin. Ya, hanya karena apa? Khuruj kepada penguasa. Irak hancur, Syria hancur, Libya pun demikian, dan yang lainnya. Ya. Satu demi satu. Ya. Itu karena apa? Modal semangat, tak punya ilmu, tidak memikirkan keadaan umat, menginginkan sesuatu yang jauh dari realita, hanya untuk kepentingan segelintir manusia dalam mencapai kekuasaan. Lalu mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Hancurnya sebuah negeri. Luluh lantahnya sebuah negeri. Kita saksikan dengan mata kepala kita. Ya. Maka itu manhaj salaf. Ya. Dan akidah salaf mengajarkan kepada kita untuk apa? Taat pada ulil amri. Dalam hal yang kita cinta maupun kita tidak sukainya. Ya. Harus bersabar. Jangan tergesa-gesa. Justru kadang-kadang ketergesa-gesaan itu malah berdampak yang jauh lebih jelek dari apa yang diinginkan. Maka pada para pemuda, kepada generasi kaum muslimin yang hidup di negeri ini, jangan gampang-gampang terpengaruh oleh dakwah-dakwah yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, yang menyimpang dari pemahaman salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, mengajak kepada pemberontakan, mengajak kepada kerusuhan, yang itu dampaknya, akibatnya hanya akan menimpa umat di negeri ini, kaum muslimin yang paling banyak menjadi korban. Maka hati-hati. Hanya mengobarkan semangat orang yang berada di barisan paling belakang. Tapi kalau berbicara, Masya Allah, Masya Allah. Kalau membakar semangat luar biasa. Ya, subhanallah. Kemudian umat dijadikan korban. Pemuda dijadikan sebagai korban. Oleh karena itu, marilah kita belajar akidah yang benar, manhaj yang benar, akhlak yang mulia. Ya. Inilah Islam. Dia senantiasa melihat kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Bukan hanya kepentingan pribadi atau perorangan atau segelintir manusia yang menginginkan kekuasaan lalu mengorbankan anak-anak muda. Tidak. Wallahi tidak. Ya. Kita tidak rela generasi muda kaum muslimin menjadi korban. Korban semangat tanpa ilmu. Ya. Lalu segelintir manusia mengail di air keruh untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya wailakum min rabbil alamin. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala memantau. Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya. Terbunuhnya seorang muslim lebih besar daripada hilangnya bumi ini.
Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, la zawalu ad-dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Lenyapnya dunia ini dan seisinya lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada terbunuhnya seorang muslim. Daripada terbunuhnya seorang muslim. Ya. Dan setiap orang bertanggung jawab dari perbuatannya, dari dakwanya, seruannya. Jika dia menyesatkan, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u wa in istamala alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatilah. Wa in istamala alaikum abdun habasyiyun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba, seorang budak dari negeri Habasyah. Ka'anna ra'sahu zabibah, yang mana rambutnya sangat keriting, ibarat buah kismis, hitam keriting. Ya. Wajib menaati. Wajib as-sam'u wa ta'atu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban taat kepada ulil amri di saat dia telah sah menjadi ulil amri. Harus taat. Kadang-kadang orang yang menjadi ulil amri dianggap jahil, dianggap orang rendah, tidak pantas menjadi pemimpin. Tapi ketika dia telah jadi, ya, maka kewajiban umat adalah untuk as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan menaati. Ya. Kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu kewajiban kita. Selama beliau memerintahkan kita untuk as-sam'u wa ta'ah, kita lakukan apa yang diperintahkan beliau. Meskipun hawa nafsu kita bertentangan, keinginan kita bertentangan, dan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita merenung, kita mengingat bahwa yang menyampaikan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi apa yang beliau bicara adalah dari wahyu dari Allah. Tatkala kita merenungkan hal tersebut, maka seorang yang ada iman dalam dirinya, dia tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya masing-masing ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah dia yang melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa yang menjadi kewajibannya. Itu yang dia persiapkan. Dia tidak melakukan hal-hal yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Memikirkan sesuatu yang dia tidak sanggup untuk memikirkannya. Itu hanya membuang waktu. Dan yang penting adalah kita harus meyakini
bahwa setiap orang mukmin memiliki senjata, yaitu doa. Angkatlah kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepadanya berbagai kebaikan. Karena semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Ya. Tapi harus kita yakini bahwa di balik itu semuanya ada kebaikan. Di balik itu semuanya ada hikmah. Walaupun terkadang kita melihat seakan-akan tidak ada hikmah di balik itu. Atau belum nyata hikmah itu. Tapi yakinlah bahwa suatu saat akan terungkap hikmah tersebut. Cepat atau lambat. Diketahui atau tidak. Diketahui atau tidak. Maka dari itu, kewajiban umat ini adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah keselamatan. Ya. Kita tidak lebih dari beliau. Ya. Kita tidak lebih menyayangi umat ini daripada beliau. Ya. Kalau kita menyayangi umat ini, ikutilah tuntunan beliau. Ya. Ikutilah ajakan beliau, seruan beliau, sunnah beliau. Ya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, belajar ilmu akan menyelamatkan seorang dari kesesatan, dari penyimpangan, dari pemahaman yang salah dan keliru. Ikuti para ulama. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Mereka adalah orang-orang mulia yang bertakwa kepada Allah, yang takut pada Allah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW memerintahkan di dalam hadis ini untuk apa? Isma'u wa ati'u. As-sam'u wa ta'atu. Meskipun pemimpin yang memimpin kalian, kalian melihat orang itu tidak pantas memimpin kalian, tapi isma'u wa ati'u. Dengarkanlah dan taatilah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alika. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahih beliau. Rasulullah SAW bersabda, alaika sam'u wa ta'ah. Merupakan kewajiban bagimu untuk mendengar dan menaati. Fi usrika. Baik dalam keadaan kamu yang sulit. Wa yusrika. Ataupun dalam keadaan kamu yang mudah. Ya, baik kamu dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, wajib untuk as-sam'u wa ta'ah. Wa man syatika wa makrahika. Baik kamu dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan tidak senang, terpaksa. Wa atharatin alaika. Bahkan terkadang kamu dalam keadaan ya tidak digubris. Mereka lebih mengutamakan diri-diri mereka. Maka kewajibanmu adalah as-sam'u wa ta'atu. Mendengar dan menaati. Itu kewajiban. Ya. Nah, artinya dalam hadis ini, kita ini memiliki kewajiban untuk as-sam'u wa ta'ah dalam semua kondisi. Dalam semua keadaan. Keadaan ekonomi baik, wajib taat. Keadaan ekonomi tidak baik, ya, rapuh, wajib taat. Dalam semua keadaan. Keadaan senang, wajib taat. Keadaan susah, wajib taat.
Ya, jadi dalam semua kondisi dan semua keadaan diwajibkan untuk as-sam'u wa ta'ah kepada orang yang diberikan amanah Allah untuk menjalankan urusan dan perkara umat ini. Ya. Ini yang dibimbing dan diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di balik hadis ini tentu mengajarkan kepada kita apa? Kesabaran. Ya. Karena pemimpin itu ujian. Ya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun. Dan kami jadikan sebagian antara kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Atasbirun. Apa kalian bersabar? Ya. Dan kehidupan ini ujian. Pemimpin ujian bagi rakyatnya. Rakyat ujian bagi pemimpinnya. Suami ujian bagi istrinya. Istri ujian bagi suaminya. Orang tua ujian bagi anaknya. Anak ujian bagi orang tuanya. Semua hidup ini ujian. Makanya Allah bertanya, atasbirun. Apa kalian bersabar? Ya. Artinya suruh kita untuk sabar. Ustaz, sampai kapan kita bersabar? Ya sabar, tetap sabar. Anda jangan bertanya sampai kapan. Kita diperintahkan untuk bersabar. Dan berdoa pada Allah Ta'ala. Melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Meminta hak kita kepada Allah Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi, Allah maha melihat. Ya. Keadaan hamba-hambanya. Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Kenapa kita mengadu pada selain Allah? Ya. Mengapa kita mengandalkan kemampuan-kemampuan kita? Kita ini lemah. Ya. Hanya Allah zat yang maha kuat. Dan Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Pada menghadapi ujian itu, kewajiban seorang yang diuji adalah bersabar. Sambil dia berdoa, memperbaiki diri, meningkatkan amal kebaikan, memberi manfaat pada manusia. Ya. Ini kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka metode dan manhaj salaf dalam bermuamalah dengan penguasa inilah yang terbaik. Maka dari itu apabila kita benar-benar menjalankannya dan sebaik-baiknya penuh tawakal pada Allah Azza wa Jalla, maka tentu akan berakibat yang terbaik bagi yang menjalankannya. Ya. Dan tetap ada al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, harus tetap ada. Dan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Ya. Baik kepada penguasa atau kepada sesama kaum muslimin, tetap ada tanasuh. Nasihat menasihati dalam kebaikan. Tetap ada al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan cara yang baik dan ilmu. Bukan dengan hamas, emosi atau semangat tanpa ilmu, tidak. Ya. Tidak. Tetapi dengan ilmu. Oh, kita akan ditanya apa yang menjadi kewajiban kita. Kita tidak ditanya hal-hal yang bukan menjadi kewajiban kita. Masing-masing dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Pertanyaan Allah kepada hamba-hambanya berbeda-beda. Sesuai dengan amanah tanggung jawab yang Allah berikan pada mereka. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Maka hadis yang baru kita dengar tadi, ini hadis yang menjelaskan kepada kita untuk senantiasa taat kepada ulil amri, mendengar mereka dalam hal yang ma'ruf, ya. Karena sudah dijelaskan pada pertemuan yang pada permulaan tadi tentang ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf.
Adapun dalam hal yang mungkar, dalam hal yang bermaksiat, kemungkaran, kita tidak mempunyai kewajiban untuk menaati kepada ulil amri yang mengurusi perkara-perkara dan urusan-urusan kaum muslimin. Ya, kemudian juga disebutkan di sini dalam semua kondisi kita diperintahkan untuk tetap taat, baik dalam keadaan sulit, keadaan lapang, ya, keadaan cukup, keadaan sempit, ya. Kita tetap diperintahkan untuk menaati dan mendengar kepada mereka yang Allah amanahkan mereka untuk mengurusi perkara-perkara kaum muslimin, perkara-perkara umat dan rakyat. Baik para pemirsa sekalian, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ada hadis yang berikutnya, tapi kelihatannya panjang dan waktunya juga sudah tinggal beberapa menit. Oleh karena itu kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah selebihnya ada waktu untuk pertanyaan dan kami kembalikan ke Jakarta. Qulu qauli hadza wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung maupun pesan singkat. Baiklah, kita coba sapa di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang akan bertanya secara langsung. Nah, halo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silakan Abu di Bau-Bau. Nah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu. Langsung ke pertanyaan, Pak. Ya, yang saya tanyakan mengenai kan kita ketahui bersama bahwa ada istilah imam mazhab yang 4. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan imam mazhab itu? Nah, itu saja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Ditunggu jawaban dan juga nasihat dari Ustaz ya. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ustaz, demikian, silakan. Tentang imam mazhab yang 4. Sebagaimana diketahui dalam fikih mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada 4 mazhab yang sangat terkenal di dalam masalah-masalah berkaitan dengan fikih dalam ibadah, ya. Nah, keempat mazhab itu ada imam-imamnya yang sebagai guru pertama, yang dari mereka ini kemudian mereka memiliki murid-murid. Nah, murid-murid mereka ini kemudian mengembangkan, menulis, menyusun sistematika mereka di dalam mengambil hukum dari suatu ayat atau suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka punya pendapat-pendapat di dalam masalah-masalah fikih, ya, khususnya masalah furu'iyah. Imam mazhab yang pertama, yang tertua adalah Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit. Ya, beliau adalah seorang ulama, ya, yang pernah bertemu dengan sebagian sahabat Nabi SAW. Nah, mazhab beliau disebut dengan mazhab Abu Hanifah atau Al-Hanafi. Al-mazhab Al-Hanafi. Ini dinisbahkan kepada Al-Imam An-Nu'man bin Thabit, yaitu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua adalah mazhab Imam Malik. Malik bin Anas rahimahullah. Beliau adalah Imam Darul Hijrah. Berada di Madinah ketika itu. Beliau mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, beliau juga ini adalah salah seorang guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, mazhab Imam Malik disebut mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Jadi tadi mazhab Hanafi
ada mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Ini yang banyak di negeri kita, di Indonesia. Imamnya adalah Muhammad bin Idris Al-Qurashi, Syafi'i Al-Qurashi. Mazhab Imam Syafi'i, nama imamnya adalah Muhammad bin Idris, seorang ulama besar. Beliau salah seorang gurunya adalah Al-Imam Malik bin Anas. Nah, mazhabnya dikenal dengan mazhab Syafi'i. Dan ini yang banyak kita lakukan di negeri kita. Kebanyakan kaum muslimin di negeri ini bermazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, yaitu mazhab Hambali. Ya, ini dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Rahmatullah alal jami'. Semoga rahmat Allah kepada semua mereka. Beliau, di antara guru beliau adalah Imam Syafi'i. Ya, salah seorang guru dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, mazhab beliau disebut dengan mazhab Hambali. Jadi inilah 4 mazhab yang ada di kaum muslimin, kalangan sunnah, yaitu mazhab Hanafi dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas. Ya. Yang ketiga mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dinisbahkan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan mazhab Hambali dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahumullah jami'an. Ya, mereka ulama-ulama kaum muslimin yang telah berijtihad di dalam mengambil hukum-hukum dalam agama kita ini, dalam ibadah dan yang lainnya, sehingga 4 mazhab ini yang paling terkenal. Sebetulnya ada mazhab-mazhab yang lain, tetapi yang paling terkenal masyhur adalah 4 mazhab ini. Karena mereka mempunyai murid-murid yang menulis mazhab mereka, menulis kaidah-kaidah yang mereka letakkan dalam mazhab mereka, sehingga kemudian yang termasyhur di dunia kaum muslimin yaitu 4 mazhab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami pilihkan dari beberapa pesan singkat yang telah masuk dari beberapa pendengar maupun pemirsa yang mengirimkan pertanyaannya. Salah satunya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita juga harus bersabar jika tidak mengikuti kemauan suami, di mana melarang kita memakai hijab yang panjang dan lebar, namun berakibat cinta suami berkurang? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Sebetulnya dalam materi kajian tadi ada hal yang saya singgung dan sampaikan tadi, bahwa memang hidup ini adalah ujian. Allah menguji hamba-hambanya dengan apa yang Allah kehendaki untuk meningkatkan iman hamba itu, untuk menambah pahala dan ganjaran bagi hamba itu. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang ditanyakan tadi, ya, tentang seorang istri yang dia dilarang oleh suaminya pakai jilbab yang besar. Anda harus bersabar. Suami Anda adalah ujian bagi Anda. Ya. Dan Anda berdoa minta pada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan hidayah, memberikan taufik yang kepada suami, agar dia dilapangkan dadanya. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang baik. Ya. Seorang wanita menjaga kehormatan dirinya dan menutup auratnya, mengikuti pakaian disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa kau ditantang atau dilarang? Padahal Anda bersabar, ya, tetap pegang prinsip, tetap bersabar, dan Anda melayani suami Anda dengan baik dan akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Semoga Allah membuka hatinya dan memberikan hidayah kepadanya, taufik kepadanya. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Adapun masalah seorang cinta berkurang atau ini, ya, kadang-kadang pasang surutlah hidup ini. Demikian. Ada sebab-sebab yang membuat seorang kadang-kadang langsung berkurang mungkin rasa cintanya, kasih sayang kepada istri atau anaknya karena suatu sebab. Nah, ini adalah hal-hal yang wajar, manusiawi,
dan adab mungkin pada setiap orang. Tetapi yang terpenting adalah Anda tetap menjaga hubungan Anda dan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda tetap yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Juga Anda doakan suami Anda semoga diberi hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin nasihat kami, dan tetap bersabar. Ya. Dan kepada suami yang demikian, ya juga kami nasihati agar Anda harus bersyukur sebetulnya mendapat istri yang afifah, yang mau menjaga kehormatan dirinya, mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini satu nikmat yang besar. Ya. Ad-dunya mata, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Nabi SAW bersabda, dunia ini adalah kenikmatan. Dan kenikmatan yang terbesar dari dunia ini adalah wanita atau istri yang soleha. Maka Anda sebagai suami bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jika Anda mempunyai istri yang taat, yang soleha, yang mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ini satu nikmat yang besar yang patut Anda syukuri. Ya, yang patut Anda syukuri. Sebab kalau tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Ini arahan kami, dan kami doakan semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada yang bertanya, dan tetap tegar di atas tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut pula menutup perjumpaan kita, atau merupakan pertanyaan terakhir di akhir perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran kita di kesempatan ini, Ustaz. Silakan. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kami senantiasa dan terus memberikan nasihat kepada kaum muslimin, pada saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada. Teruslah menuntut ilmu. Ilmu ini sangat luas. Dan kita berupaya untuk memperbaiki diri kita dan amal kebaikan, amal soleh. Dan kita tingkatkan akhlak kita yang mulia. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita ibadah, mengajarkan kepada kita metode dalam beragama, manhaj, dan mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Ya. Karena dan akhlak yang mulia, seorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah hiasan yang menghiasi seorang akan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, yaitu dan akhlak yang mulia. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita keteguhan dalam berpegang pada sunnah Nabi SAW, terutama dalam bermuamalah kita dengan para ulil amri dan penguasa ya di masyarakat kita, agar kita tetap di atas manhaj salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Kita menaati dalam hal yang ma'ruf, dan kita mendoakan untuk para pemimpin kita, penguasa kita dengan doa yang baik. Semoga mereka menjadi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla demi kebaikan kaum muslimin dan Islam dan masyarakat di negeri kita ini. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.